A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat yang saya hormati seluruh sahabat Cindu dimanapun berada, yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini atas izinnya kita dapat kembali melakukan kajian online yang kedua setelah kita mengikuti kajian yang pertama kemarin, kurang lebih seminggu yang lalu, kajian yang berkaitan dengan kondisi yang sedang sama-sama kita alami saat ini. Dan kajian kita kali ini kita lakukan lagi dengan cara online. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk terus belajar dan belajar. Dan semoga berkumpulnya kita di tempat kita masing-masing untuk belajar ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk melimpahkan rahmat dan hidayahnya masuk ke dalam hati kita masing-masing, sehingga kita memiliki hati-hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, hati yang tidak mudah untuk berprasangka buruk kepada Allah, hati yang cerdas untuk mensyukuri segala nikmat Allah, dan hati yang mudah dibentuk sebagaimana maunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Untuk itu, mari sama-sama kita awali silaturahim kita malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Cindu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang pertama kemarin, yaitu kajian yang berisi tentang bagaimana cara kita menyikapi situasi yang sedang sama-sama kita alami bersama, situasi di mana Allah tentukan terjadi dalam episode kehidupan kita saat ini, yaitu adanya isu COVID-19 yang akhirnya banyak membuat orang-orang di sekitar kita, ya nggak semua tentunya, tapi kebanyakan dari kita yang menyikapinya dengan sikap yang cenderung negatif, yaitu khawatir yang berlebihan, takut yang berlebihan, sehingga stres, ya, bingung, yang semuanya itu sesungguhnya bisa kita minimalisir atau bahkan sama sekali tidak mempengaruhi kita apabila kita memahami ilmunya. Sebagaimana disampaikan di setiap awal kajian kita bahwa janganlah kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Maka ilmu jugalah yang akan membuat kita mampu untuk bisa tenang menyikapi isu yang sedang kita hadapi bersama saat ini. Sebagaimana judul kajian kita hari ini, ya, judul yang isinya adalah pertanyaan bahwa yakin nih masih nggak punya gairah, nggak punya passion untuk banyak berdoa kepada Allah di situasi seperti ini. Ya, ini tema kajian kita. Serius nih, ente masih nggak pengen banyak doa sama Allah, padahal situasi seperti ini, gitu ya. Situasi yang banyak membuat di antara kita
bingung, stres, takut dan sebagainya. Ya, kita awali kajian kita dari salah satu pernyataan yang sangat menarik dari salah satu manusia terbaik di dunia, yaitu sahabat Rasul Umar bin Khattab, sahabat yang terkenal dengan proses hijrah yang sangat luar biasa, dari orang yang tadinya berkarakter keras, kasar, temperamental, ya, berubah menjadi orang yang begitu sabar dan selalu siap untuk berkorban jiwa dan raganya demi membela agama Allah. Dan sahabat yang senantiasa memiliki hati yang beningnya luar biasa. Dan itu sangat mungkin terjadi ketika seseorang sudah dirahmati oleh Allah. Itulah sebabnya sebelum kajian ini kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali, walaupun kajian kita ini kita lakukan secara online, tapi saya berharap adab-adab dalam menuntut ilmu tetap kita jaga ya teman-teman ya. Yang pertama, niatkan bahwa kita berkumpul untuk belajar pada malam hari ini semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Jangan sampai bengkok sedikit pun niat kita untuk belajar malam hari ini. Jangan ada yang niatnya supaya asik, nanti gue mau upload supaya koleksi kajian gue tambah banyak misalnya. Nanti mau di-upload supaya koleksi album-album pengajian online tambah banyak, atau niat-niat lainnya kecuali kita belajar karena Allah. Jadi sekali lagi luruskan niat kita bahwa kita belajar ini lillahi ta'ala, bukan karena yang lainnya. Oke. Yang kedua, tetap adab kita jaga. Artinya kita berharap belajarnya kita via rumah kita masing-masing ini secara online bisa mengundang rahmat Allah masuk ke dalam hati kita. Caranya seperti yang sudah pernah disampaikan, kita ikuti aturan main yang telah Allah buat dalam Al-Quran, ya, yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 204. Masih ingat nggak teman-teman ya? Masih ingat ya? Gimana Bar bunyinya? Ingat nggak Bar? Surat ke-7 ayat 204. Silahkan dibuka Qurannya teman-teman, sebagai reminder buat kita sebelum kita masuk ke materi inti kajian kita. Ketemu? Boleh dibaca? 7204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Makasih ya, Bar ya. Nah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, berarti ada orang lain yang membacakan, bukan kita. Dalam hal ini orang itu adalah saya. Dan apabila dibacakan Quran, dijabarkan atau dijelaskan, fastami'u lahu, maka Allah mengatur untuk para audien atau yang mendengarkan, aturannya adalah fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik, dengarkan. Bukan sambilan gitu. Jadi dengerin baik-baik, artinya fokus, siapkan catatan, perhatikan apa yang disampaikan. Wa ansitu, dan diam, kata Allah. Diam di sini diam yang aktif, diam dalam arti konsen, fokus, memperhatikan, mendengarkan apa yang disampaikan sambil mencatat. Ya. Diam yang aktif, bukan diam yang pasif. Maksudnya ya bukan diam yang diam terus
ngimpi gitu ya, terus ngorok gitu. Makanya posisi duduknya diatur teman-teman, jangan terlalu nyender, karena kalau nyender itu gangguannya berat gitu ya, setannya tuh hebat gitu, bisa membuat mata kita langsung limawat dan akhirnya tidur. Jadi wa iza quri'a al-Qur'an, jika Al-Qur'an sedang dijelaskan atau dijabarkan, maka dengarkanlah baik-baik dan diam, bukan ngobrol. Dan diam, bukan balas chatting. Dan diam, bukan bikin Insta story gitu. Ya sambil ngaji, "Hai guys, gue lagi ngaji nih," gitu dan sebagainya. Jangan, pokoknya dengerin baik-baik dan diam. Kalau itu yang bisa kita lakukan selama kajian ini berlangsung, Allah lanjutkan ayatnya, la'allakum turhamun. Insya Allah kita akan dirahmati sama Allah. Jadi kita berharap sekali lagi berkumpulnya kita ini bisa mengundang rahmat Allah masuk ke dalam hati kita. Dan apa yang akan terjadi ketika rahmat Allah ini masuk ke dalam hati kita? Apa yang akan terjadi ketika kita dirahmati oleh Allah? Gitu. Ya, silakan dibuka surat Ali Imran ayat 159 teman-teman. Ali Imran 159, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum," yang artinya maka hanya berkat rahmat dari Allah lah engkau dalam kurung Muhammad bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Gitu. Ya. Jadi yang membuat Rasulullah memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang begitu mulia, sopannya luar biasa, hormat kepada yang lebih tua, sayangnya luar biasa kepada yang lebih muda, ya, pemaafnya, penyabarnya yang luar biasa, itu bukan karena bawaan lahir, tapi karena beliau dirahmati oleh Allah. Gitu. Artinya apa? Artinya kondisi ini juga sangat mungkin terjadi kepada kita semua. Artinya ketika kita dirahmati Allah, maka kita yang tadinya mungkin pendendam itu bisa jadi pemaaf. Kita yang mungkin tadinya agak pelit gitu ya untuk berbagi, jadi dermawan. Kita yang tadinya mungkin meledak-ledak bisa jauh lebih sabar. Kapan itu terjadi? Ketika rahmat Allah masuk ke dalam hati kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hanya berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad bisa bersikap lemah lembut, dan engkau ini bisa terjadi juga sama kita, insya Allah. Ya, jadi itu yang perlu diingatkan ya teman-teman sekalian sebelum kita masuk ke materi inti kajian kita sore hari ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan mulai kajian kita dengan satu statement yang diucapkan oleh salah seorang manusia terbaik setelah Rasulullah di dunia ini, ya, yaitu Umar bin Khattab. Tokoh yang kita diperintahkan oleh Rasul untuk mengikuti beliau sepeninggal Rasulullah. Apa sih pernyataannya? Pernyataannya adalah bahwa aku, kata Umar, itu tidak peduli dengan kondisiku di suatu hari pada suatu pagi. Ya. Apakah semua itu akan berjalan sesuai dengan maunya aku, sesuai keinginanku, atau sebaliknya, berjalan dengan hari-hari yang aku nggak suka sama sekali dan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapanku, kata Umar. Jadi Umar nggak peduli tuh. Ya, jika bangun pagi, terus ternyata pada saat dia bangun hari-hari itu berjalan nggak sesuai dengan maunya dia. Gitu. Sama seperti kondisi kita hari ini. Ya, kalau mau dianalogikan dengan kondisi kita hari ini, Umar tuh nggak peduli apakah besok pagi ketika dia bangun orderan itu akan banyak atau nggak ada sama sekali. Umar nggak peduli besok pagi itu bangun dalam keadaan sehat atau sakit. Beliau juga nggak peduli
apakah besok beliau bangun dalam keadaan berstatus masih karyawan, masih bekerja, atau ternyata sudah dirumahkan? Atau beliau juga nggak peduli kalau hasil swabnya itu positif atau negatif COVID-19. Buat Umar itu nggak ada bedanya, gitu loh. Kenapa? Bukan berarti Umar itu nggak peduli, bukan berarti Umar nggak punya perasaan, tapi alasannya karena Umar bilang nih, karena aku nggak tahu gitu, apakah yang terbaik untukku itu ada di hal-hal yang sesuai dengan keinginanku atau sebaliknya, gitu. Jadi itu alasannya kenapa Umar nggak peduli dengan apapun episode yang harus terjadi yang telah Allah tentukan terhadap dirinya. Kenapa? Karena Umar yakin betul apapun yang Allah tentukan terjadi pada dirinya pasti itulah yang terbaik baginya, gitu. Ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa Umar nggak peduli mau sehat, mau sakit, mau masih kerja atau dirumahkan, mau bisnisnya naik atau mungkin drop bahkan zero, nggak ada sales sama sekali, gitu, dan sebagainya. Dan itu adalah isi hatinya Umar, isi hati yang menggambarkan betapa hati Umar itu dipenuhi dengan keimanan, dengan keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Sehingga yang keluar dari lisannya adalah bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan penuh dengan semangat iman, spirit keimanan. Bukan malah down gitu ketika apa yang harus terjadi ternyata nggak sesuai dengan harapan beliau. Sama seperti kita hari ini, ya. Hari ini banyak orang yang kecewa ketika harus menerima kenyataan bahwa mereka dirumahkan atau usahanya berhenti, hotelnya harus tutup, atau driver ojol yang dari pagi sampai malam bahkan sampai menjelang larut malam cuma dapat 2 penumpang misalnya, ya. Itu yang membuat banyak di antara kita merasa tertekan, bingung, stres dan sebagainya karena kita berharap semua berjalan sesuai dengan maunya kita. Walaupun nggak general ya, nggak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, yang perlu kita ambil pelajaran dari sikap Umar ini adalah kok Umar segitu yakinnya ya bahwa apa yang Allah berikan itu pasti yang terbaik baginya, gitu. Ini bicara iman nih, ya, bicara keyakinan. Kenapa Umar bisa sebegitu yakin? Ya, kenapa bisa begitu? Karena Umar sangat beriman dengan surat At-Tin ayat 8, Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah itu pemberi keputusan yang terbaik? Ini diyakini benar ini sama Umar. Ya, baik teman-teman. Yang mau minum gitu ya, atau yang sudah bikin kopi apa lagi dalgona. Nah, dalgona apa Gadot atau apa itu, silahkan dinikmati dulu minumnya. Kita jeda dulu sekitar 2 atau 3 menit, kemudian nanti kita akan melanjutkan kajian kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Gimana kopinya? Mantap? Ya, yang sudah minum kopi atau tehnya, ya itu satu hal yang luar biasa yang masih harus kita syukuri kepada Allah. Karena di saat lockdown seperti ini, apa yang kita alami ini masih jauh lebih baik dari apa yang dialami oleh Umar bin Khattab pada waktu lalu, ya, ketika beliau juga pernah mengalami hal yang sama dengan kita, datangnya satu wabah, tapi bedanya wabah taun yang dialami Umar pada saat itu jauh lebih mematikan dan menakutkan, teman-teman.
wabah yang apabila kita terindikasi positif terhadap wabah tersebut pada waktu itu potensi kematiannya itu tinggi banget. Beda dengan COVID-19, walaupun dinyatakan positif, potensi untuk sembuh itu masih besar. Tapi luar biasanya, Umar mampu tenang tuh menyikapi situasi yang segitu mengerikan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu memiliki iman dan ilmu yang mumpuni untuk menghadapi ini semua. Nah, ini akan kita share pada malam hari ini agar kita pun bisa mampu tenang gitu menyikapi situasi yang untuk beberapa orang sangat membuat tidak nyaman. Ya, kita kembali ke statement Umar tadi. Ya. Jadi Umar bersikap seperti itu, nggak peduli sehat atau sakit, ya usahanya maju atau turun, masih bekerja atau dirumahkan, bukan karena Umar tidak punya perasaan, tapi justru karena begitu berimannya Umar kepada Allah. Umar yakin bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah terhadap yang terjadi pada dirinya itu pasti yang terbaik. Gitu. Keyakinan yang sangat luar biasa yang bisa memotivasi kita juga, ya, pada saat ini untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah agar kita mampu tenang. Ya, jadi Umar itu menyadari betapa bodohnya dia itu seorang manusia yang hanya disuruh taat saja kepada Allah, dan dia manusia yang tidak ngerti apa-apa. Yang bikin stres kita hari ini adalah karena kita ini sok taunya kebangetan gitu. Ya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab surat 33, silahkan dibuka Qurannya teman-teman, surat 33 ayat 72, silahkan dibuka, kita buka sama-sama. Ketemu kan? Ayat 72. Ya. Saya bacakan artinya, silakan dibuka, disimak ayatnya teman-teman di rumah ya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Innahu kana zoluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh, kata Allah. Jadi kita ini, kata Allah nih, itu zolimnya kebangetan, terus bodohnya keterlaluan gitu, kelewatan bodohnya. Maksudnya apa sih? Maksudnya bodohnya kelewatan ini kadang-kadang kita ini sok taunya kebangetan. Kita merasa bahwa bangun dalam keadaan sehat itu pasti yang terbaik buat kita. Kita meyakini bahwa masih bekerja, bukan dirumahkan, itu adalah posisi yang terbaik buat kita. Gitu. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kalau situasi ini tidak di lockdown, tidak terjadi lockdown di daerah kita, itu pasti akan lebih baik ketimbang di lockdown. Itu kan sok tahu yang kebangetan dari kita gitu loh. Nah, Umar tuh nggak mau tuh punya sikap begitu. Umar hanya menyerahkan semuanya kepada Allah, tapi tetap berikhtiar gitu ya, bukan berarti hanya diam gitu. Tetap ikhtiar, tapi ketika telah berikhtiar, maka Umar bertawakal kepada Allah. Sama kita hari ini berusaha sangat menghindari agar tidak tertular gitu ya. Sehingga kita mengikuti arahan-arahan dari para ahli gitu. Nah, ini yang menarik nih. Ketika ada satu tulisan di-share ya di sosmed bahwa kita dianjurkan untuk menggunakan hand sanitizer setelah beraktivitas atau memegang sesuatu, atau menggunakan masker kemanapun kita pergi supaya kita tidak tertular atau menularkan sebagai carrier dari virus ini. Di bawahnya tertulis WHO, Badan Kesehatan Dunia, yang sangat diyakini kebenarannya. Karena yang bilang WHO, akhirnya nurut tuh. Kita yakin, oh ini pasti benar nih. WHO nih yang ngeluarin soalnya nih, gitu. Pasti benar, akhirnya apa? Ya diikutin. Disuruh pakai masker. Walaupun yang tadinya nggak biasa pakai masker, engap,
nggak nyaman gitu. Tapi karena WHO yang bilang dia pakai masker, ya kan? Yang tadinya ngapa-ngapain ya ngapa-ngapain aja, nggak cuci tangan dan sebagainya, sekarang dikit-dikit pakai hand sanitizer dan sebagainya. Kenapa? Karena yakin dengan apa yang disampaikan oleh WHO. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada seorang praktisi kesehatan yang menyampaikan bahwa dengan berjemur di atas jam 10 pagi ketika gelombang matahari itu ada di gelombang yang pendek, itu sangat bermanfaat untuk membunuh virus corona. Semua orang, ya hampir semua manusia berjemur gitu, sunbathing di atas jam 10. Kenapa? Karena yakin dengan apa yang disampaikan oleh pakar kesehatan tadi. Begitulah sikap kita terhadap makhluk gitu. Ketika kita meyakini apa yang disampaikan oleh makhluk, dalam hal ini manusia, kita langsung mengerjakannya. Nah, kenapa sikap ini hanya kita lakukan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, teman-teman? Bukankah banyak pernyataan-pernyataan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran yang juga kita yakini kebenarannya, tapi kenyataannya kita nggak mau menjalankan, khususnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita hari ini. Apa contohnya? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini isu COVID-19 ini adalah isu di mana kita akan dituntut, atau Allah ingin melihat sampai sejauh mana iman kita terhadap ayat ini. Gitu. Bahwa hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Pertanyaan saya, yang bilang ini siapa nih? WHO atau pakar kesehatan? Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Allah yang bilang dengan berzikir hati kita akan tenang gitu. Kemudian ayat yang lain, berdoalah kamu kepadaku atau mintalah olehmu kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Seberapa beriman kita dengan ayat itu? Kalau kita benar-benar beriman, teman-teman, ya, mari kita lihat slide berikut ini. Surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 60, atau nama lainnya surat Ghafir ya. Ayat 60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu, akan aku ijabah, kata Allah. Pertanyaannya, kita yakin gak nih, kita beriman gak dengan ayat ini nih, bahwa kalau kita berdoa pasti dikabul sama Allah, pasti diijabah? Saya yakin kita dengan apa-apa yang di-share di media massa yang disampaikan oleh WHO atau oleh pakar-pakar kesehatan. Begitu kita yakini kebenarannya, langsung kita jalankan. Nah, kita yakin nggak bahwa dengan berdoa Allah pasti kabulkan, bahwa dengan berzikir hati kita pasti akan menjadi tenang? Kalau kita yakin, pasti kita akan lakukan itu. Kalau kita yakin, kita pasti akan melakukan itu. Tapi ternyata nggak sedikit dari kita yang melewati hari-hari di mana semua aktivitas dilakukan di rumah, gitu ya. Tapi 1 kali 24 jam itu lewat tanpa kita mengangkat tangan kita kepada Allah, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Apa doa kita? Apa saja. Salah satunya mungkin kita berdoa agar kita terhindar dari wabah ini, agar kita tidak terkena COVID-19 ini, gitu, agar kita tidak positif dengan virus ini, kan itu. Kalau kita benar-benar yakin, pertanyaan besarnya adalah sudah berapa kali hari Jumat di ba'da asar menjelang maghrib, di mana itu adalah salah satu prime time terbaik untuk kita memohon kepada Allah. Sudah berapa hari Jumat ba'da asar sampai menjelang maghrib yang kita lewati tanpa duduk mengangkat tangan kita kepada Allah, memohon, meminta, berdoa agar kita terhindar dari musibah ini.
Dan ini yang disampaikan Rasul dalam hadisnya, bahwa salah satu waktu terbaik berdoa adalah waktu setelah sholat asar sampai menjelang waktu sholat maghrib. Kemarin Jumat tuh, ini hari Sabtu ini betul ya? Iya, kemarin kan Jumat. Siapa di antara teman-teman yang menghabiskan waktu pada asarnya sampai menjelang maghrib dengan mengangkat tangan berdoa kepada Allah? Kalau yakin, kalau beriman bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti akan aku kabulkan. Ya, social distancing yang kita alami hari ini itu adalah salah satu cara Allah untuk menutup semua pintu buat kita. Pintu pekerjaan ditutup, semua dirumahkan. Pintu belajar di sekolah ditutup, semua belajar dari rumah. Anak saya kemarin sudah sakit gigi, pergi ke puskes, tutup dokter giginya. Pergi ke dokter gigi juga ditutup, nggak boleh praktek. Semua pintu ditutup sama Allah. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita kembali mengetuk pintu Allah yang selalu terbuka, teman-teman. Hanya dengan virus yang nggak kelihatan, Allah mampu menutup semua pintu, tapi Allah tidak pernah menutup pintunya untuk kita selalu berdoa kepada Allah. Dan doa kita pasti diijabah, pasti dikabulkan sama Allah, kalau kita yakin. Nah, seberapa yakin kita hari ini untuk memohon perlindungan, berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari musibah ini? Kalau kita yakin, pasti kita akan mau melakukannya. Ini ujian keimanan kita, teman-teman. Ya. Allah tutup semua pintu supaya kita jangan bergantung lagi dengan makhluk. Dan Allah membiarkan pintunya selalu terbuka supaya kita mendekat kepada Allah. Nah, ketika ngobrol sama teman-teman gitu ya, ada beberapa teman yang nggak punya giroh, nggak punya semangat, ya, spirit untuk berdoanya itu rendah banget. Terus kayak tanya, ngobrol, kenapa sih itu malas banget doa? Ya bukan malas sih sebenarnya, gitu. Bukan malas, cuman perasaan udah banyak saya minta sama Allah, saya berdoa kepada Allah, tapi nggak ada yang dikabulin sama Allah. Katanya mintalah pasti aku kabulkan, gitu. Ya, itu salah satu cerita yang terjadi pada saat ini ketika bertemu dengan teman atau ngobrol gitu ya. Salah satu poin yang membuat orang itu malas berdoa itu karena dia merasa sudah banyak doa yang dia panjatkan tapi nggak ada satupun yang diijabah sama Allah. Padahal hadisnya mengatakan begini. Padahal hadisnya mengatakan seperti ini. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Inti dari hadis ini, kebaca nggak teman-teman? Baca teman-teman. Baca nggak, Pak? Baca. Intinya, tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah. Ya, berdoa suatu doa selama dalam doa itu tidak ada dosa atau hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan perkenankan doa itu, gitu. Jadi selama doa, selama yang kita minta kepada Allah itu tidak ada unsur dosa di dalamnya dan tidak ada unsur pemutusan tali silaturahim, maka Allah akan kabulkan doa itu, gitu. Tapi dikabulkannya dengan salah satu dari 3 keadaan berikut. Yang pertama, bisa saja, ya langsung slide berikutnya aja, ya. Yang pertama, bisa saja doa itu atau permintaan kita disegerakan pengabulannya, gitu. Jadi langsung dikabul sama Allah, langsung diterima dan diijabah cash, gitu ya. Misalnya, ya Allah, tolong luluskan anakku di UI, ya Allah, lulus anak kita di UI. Ya Allah, tolong terima anakku di fakultas kedokteran, diterima di fakultas kedokteran. Ya Allah, tolong pindahkan kerjaan suami saya, semoga bisa dimutasi kembali ke Jakarta. Ya Allah, jangan di Papua lagi, terlalu jauh, pindah ke Jakarta, gitu. Itu kan bentuk doa, contoh-contoh doa yang memenuhi skema pengabulan doa yang pertama, gitu.
Jadi selama doa itu isinya bukan dosa dan pemutusan silaturahim, pasti Allah kabulkan. Tapi dengan satu kondisi dari 3 kondisi ini. Yang pertama, dikabulkan secara langsung, cash, kontan dibayar sama Allah. Kita minta A, Allah kasih A. Itu yang pertama. Dan luar biasanya, yang menariknya, inilah yang ada di kebanyakan kepala para pendoa, bahwa yang namanya doa diijabah itu ketika kita minta es krim dikasih es krim gitu. Ketika kita minta Samsung 20S ya Pak ya, yang terbaru ya, plus dikasih Samsung 20S yang terbaru. Itu lucunya itu ya. Jadi kebanyakan yang ada di kepala para orang-orang yang berdoa atau pendoa, yang namanya diijabah itu adalah ketika apa yang kita minta Allah kasih sesuai dengan yang kita mau gitu. Minta es krim dikasih es krim, minta handphone Samsung, nggak apa-apa kan sebutin merek ya, nanti di mute aja kalau emang nggak boleh, dapat Samsung. Minta iPhone dapat iPhone, itu namanya diijabah. Kalau minta Samsung dapatnya Nokia 1210, wah itu berarti nggak diijabah. Enggak begitu. Ini nih bentuk kesoktahuan kita nih kepada Allah nih. Jadi doa itu akan dikabul dengan 3 cara. Yang pertama, doa dan permintaan kita akan disegerakan pengabulannya di dunia ini secara cash atau kontan oleh Allah. Jelas tuh ya? Jelas, oke. Yang kedua, doa itu pasti kok diijabah sama Allah. Hanya saja pengijabahannya ada yang dipospon gitu, ditunda sampai nanti di akhirat, baru Allah kabul tuh. Maksudnya gimana? Iya. Contoh nih, ya Allah saya pengen banget punya rumah pribadi, ya Allah nggak ngontrak lagi. Ternyata sampai dengan hari ini setelah 20 tahun berdoa masih belum punya juga tuh rumah pribadi, masih ngontrak, masih jadi kontraktor. Bahkan sampai mati nggak dapet juga tuh, nggak punya rumah pribadi dan meninggal. Apakah ini bukti bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita? Enggak teman-teman. Ya, di poin yang kedua, bisa saja doa kita diijabah oleh Allah tapi nanti ketika kita di akhirat. Bukankah Allah berfirman walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhir itu yaitu hari akhir atau akhirat nanti itu jauh lebih baik daripada dunia atau permulaan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, surat Duha ayat keempat, atau surat Al-A'la wal akhiratu khairu wa abqa, ya, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal, lebih abadi. Kalau antum dikasih rumah di dunia, minta rumah dikasih rumah di dunia, apakah rumah itu akan kekal dan abadi? Enggak. Rumah di dunia itu cuma 2 aja konsepnya. Kalau bukan rumah itu yang ninggalin kita, kita yang akan ninggalin rumah itu dan selesai. Gitu. Ya. Oke, kita punya rumah. Bisa nggak rumah itu ninggalin kita? Bisa banget. Ketika terjadi musibah longsor, rumah kita ikut hanyut, habis selesai. Kebakaran, gempa, hancur, habis sudah rumah kita. Tapi rumah yang di akhirat yang Allah berikan kita kepada kita nanti di akhirat itu akan abadi. Dan rumah di akhirat itu istana, bukan rumah. Gitu. Artinya, oke, kita nggak diberikan rumah pribadi di dunia, tapi kita akan dikasih istana di akhirat nanti. Ibaratnya nih, kita minta bedeng sama Allah, dikasihnya kastil, gitu, dikasihnya istana. Tapi nanti, gitu. Nah, ini kan ujian keimanan kita lagi nih, sejauh mana iman kita terhadap 2 ayat ini. Ad-Duha ayat 4 dan Al-A'la ayat 17. Gitu. Ya, demikian teman-teman di konsep skema pengabulan doa yang kedua. Kita break dulu, silakan nikmati lagi kopi dalgonanya atau ini teh hangat gitu ya. Nanti insya Allah 2-3 menit kemudian kita lanjut lagi. Tafadhol. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi
kita jangan merasa bahwa ketika apa yang kita minta terus nggak sesuai gitu ya dalam kenyataannya, itu berarti Allah nggak ngabulin permintaan kita. Bukan begitu. Bisa jadi apa yang kita minta itu nanti Allah kabulkan di akhirat dengan kualitas yang jauh lebih baik. Rumah di akhirat itu jauh lebih baik daripada rumah di dunia. Istri di akhirat itu jauh lebih baik daripada istri di dunia. Bukankah banyak ulama-ulama yang sampai meninggal itu masih jomblo? Ada. Padahal mereka beriman, padahal mereka begitu soleh dan baik. Mereka nggak mau berkeluarga, mau pasti. Tapi sampai mereka meninggal, mereka nggak punya istri tuh misalnya. Allah pasti akan berikan mereka istri di akhirat nanti. Dan di akhirat itu bidadari yang kualitasnya pasti jauh lebih baik daripada istri-istri yang ada di dunia. Gitu. Lanjut, yang ketiga, ya, yang sering membuat orang merasa doanya tidak diijabah oleh Allah adalah ketika dia meminta A, ternyata yang didapatkan B atau bahkan mungkin D yang sama sekali di luar dari ekspektasi dia. Dan karena kebodohan dan ketidaktahuan manusia, zoluman jahula tadi, sok taunya kebangetan, sehingga dengan cepatnya kita sering memvonis Allah bahwa Allah ini nggak baik sama kita, Allah jahat, Allah nggak ngabulin doa saya, gitu. Terlalu cepat memvonis Allah. Yang ketiga, skema pengabulan doa adalah sabar ya, gitu. Allah tidak mengijabah doa-doa kita seperti apa yang kita minta. Tapi ternyata di waktu yang bersamaan Allah palingkan kita dari penyakit, musibah, atau bencana, atau keburukan yang akan terjadi pada diri kita atau mungkin pada keluarga kita. Yang itu semua senilai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Contoh, ya Allah, kami berlindung jangan sampai ada keluarga kami yang kena COVID-19. Alhamdulillah min zalik. Kita minta tuh, udah minta tiap hari. Qadarullah positif nih. Anggota keluarga kita kena positif COVID-19, dinyatakan positif. Gitu. Kan kalau kita nggak beriman, kita langsung berpikir Allah nggak mau boleh nih doa saya nih. Orang saya bisa dihindari malah kena. Di sini nih titik sok tahunya kita kepada Allah. Kita berpikir bahwa seolah-olah kalau nggak kena itu yang terbaik. Padahal coba bayangkan, ketika kita positif COVID-19, sementara di skema yang ketiga, bisa jadi doa kita nggak dikabulkan, tapi Allah sweet gitu. Allah palingkan kita dari penyakit, musibah, bencana atau keburukan yang terjadi pada kita yang senilai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Bisa jadi Allah berikan kita positif COVID-19. Oke. Nggak sesuai dengan harapan kita minta dijauhkan dari musibah ini. Ternyata kita kena. Yang pertama, begitu kena dinyatakan positif COVID-19, apakah ini berarti berakhir dunia kiamat? Kan nggak juga. Pertama, masih ada kesempatan kita untuk sehat lagi atau sembuh. Yang kedua, jika kita mampu bersabar dan ridho atas ketentuan Allah kita dinyatakan positif, itu akan jadi pahala buat kita selain penggugur dosa. Tetap ini baik. Bisa jadi kita benci terhadap sesuatu, kita nggak suka terhadap sesuatu, padahal itu baik banget buat kita. Dan ternyata ketika kita dinyatakan positif COVID-19, Allah menghindari kita dari penyakit-penyakit lain yang kalau kita terkena penyakit itu sekali ke rumah sakit 60-100 juta keluar tuh. Iya, kita positif COVID-19, tapi kita nggak harus pasang ring. Iya, kita positif COVID-19, tapi kita nggak kena penyakit, di mana kita harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit setiap kita pergi ke rumah sakit untuk periksa atau berobat. Sampai di sini jelas teman-teman? Ya,
Iya. Jadi semua doa kita itu pasti dikabul sama Allah. Jadi banyakin doa. Kalau kita yakin nih, gitu. Kalau kita yakin, kita beriman bahwa udhuni astajib lakum, berdoalah pasti aku kabulkan, kata Allah. Maka gunakanlah waktu yang begitu banyak saat ini untuk banyak-banyak meminta kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah. Karena apa? Karena pasti dikabul sama Allah. Ini 3 konsep tadi. Ternyata ada lagi yang curhat nih. Gue ini berdoa gue ini malas berdoa bukan karena takut nggak dikabulin sama Allah, bukan karena itu. Gue yakin banget. Tapi yang bikin gue malas, yang bikin gue tuh jadi, yang bikin saya tuh nggak semangat untuk berdoa itu karena saya merasa dosa saya ini banyak banget. Tiap hari saya ini maksiat sama Allah. Ada curhatan teman yang membuat dia malas untuk berdoa atau segan atau nggak pede untuk berdoa minta sama Allah karena dia merasa dirinya itu berlumuran dosa, gitu. Teman-teman silahkan lihat slide ini. Yang pertama, jangan samakan Allah dengan manusia, jangan samakan Allah dengan kita. Kita ini kalau ditipu orang kan sakit hati, ya nggak sih? Kalau kita dibohongin orang, dicitingin sama orang, itu kita akan sakit dan kita biasanya akan menjauh, biasanya, walaupun nggak semua. Beda dengan Allah, gitu. Ya. Allah sendiri yang menyatakan, dan kalau kita mengimani ayat ini, maka kita akan tetap punya kepedean yang luar biasa, walaupun kita berlumuran dosa. Allah tuh Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di surat Al-Baqarah ayat 186, ya. Silakan dibuka teman-teman, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, gitu. Dan kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya aku di dekat, gitu. Ini Allah keren banget. Jadi kalau kita bertanya nih, ya Allah, saya mau berdoa tapi dosa saya banyak banget. Apakah Engkau akan menerima doa saya, ya Allah? Kata Allah, katakan kepada pendosa tadi bahwa aku ini dekat. Artinya sekalipun dosa kita itu segunung, insya Allah Allah akan tetap mengabulkan doa hambanya yang meminta kepadanya. Gitu. Jadi optimis, yakinlah ketika kita berdoa, meskipun kita ini berlumur dosa, meskipun kita ini pendosa. Kenapa? Setan aja yang bergelimang dosa, dan kita paham setan itu ikonnya kesombongan, dan kesombongan adalah penyakit hati yang bisa membuat orang yang terjangkiti nggak mungkin bisa masuk surga. Setan aja ikonnya kesombongan yang dosanya seumur hidupnya hanya berbuat dosa gitu. Itu ketika berdoa kepada Allah dikabul sama Allah. Al-A'raf 14-15, Al-Hijr 36 sampai ayat 37. Apa yang dinyatakan dalam surat itu? Kita lihat. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Setelah iblis diusir oleh Allah dari surga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam, kemudian iblis berdoa kepada Allah, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan, sampai hari kiamat. Tolong tangguhkan aku waktu, berikan aku umur panjang sampai kiamat, yang umur itu akan aku gunakan untuk menggoda umatmu. Apa jawaban Allah? Allah berfirman, benar, qala innaka minal munzirin, kamu termasuk yang diberikan penangguhan waktu. Langsung dikabul tuh, langsung diijabah doanya iblis, permintaan iblis yang penuh dosa, ikonnya kesombongan, minta sama Allah, diijabah. Ahli maksiat aja doa diijabah, apalagi antum yang insya Allah ahli ibadah, doa sama Allah diijabah. Meskipun kita berlumuran
dosa. Kenapa? Allah tuh nggak kayak manusia. Allah punya sifat yang maha pengampun, maha pemaaf, lagi maha penyayang. Ya, jadi berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa doa kita pasti diijabah sama Allah. Jangan ada keraguan sama sekali teman-teman dalam berdoa. Mana bentuk keraguan kita ketika kita berdoa kepada Allah? Yaitu statement atau pernyataan kita ketika kita berkata, saya udah doa nih, tapi nggak dijabah sama Allah, nggak ada yang dijawab. Saya sudah berdoa tapi nggak ada yang dijawab, itu adalah bentuk keraguan kita kepada Allah. Gitu. Jadi jangan pernah terbersit kalimat ini, karena semua doa pasti Allah ijabah dengan 3 option tadi. Dijawab cash, ditunda nanti sampai di akhirat, atau di switch dengan terhindarnya kita dari segala penyakit, musibah, malapetaka, dan apapun juga yang senilai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Jadi pasti ditolong. Kan rugi, sayang banget kalau hari-hari ini ya, ketika semua dilakukan di rumah sehingga waktu kita begitu banyak, kemudian kita nggak gunakan ini untuk meminta kepada Allah. Itu sayang banget teman-teman, sayang. Ya, Imam Ibnu Al-Jauzi itu mengatakan bahwa Allah tuh nggak pernah menolak doa seorang mukmin, pasti diijabah. Hanya saja Allah yang lebih paham bahwa yang terbaik untuk kita itu bukan sekarang, tapi nanti. Bukan yang ini, tapi yang itu tuh, gitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah paham banget dan kita ini nggak ngerti apa-apa. Jadi jangan sok tahu. Ketika kita berdoa minta A, Allah kasih B, kita langsung mengklaim bahwa Allah tuh nggak menjawab doa-doa kita. Yang Allah perintahkan kepada kita berdoa. Allah perintahkan kita berdoa, minta sama Anas. Tuh, Allah suruh kita berdoa, bukan nyuruh kita mendikte Allah. Kita disuruh berdoa, bukan disuruh ngatur Allah. Di mana iman kita dengan Al-Baqarah 216? Wa asa an takhrahu say'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu say'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita nggak suka itu bagus buat kita, dan apa yang kita suka itu ternyata jelek banget buat kita. Gimana iman kita dengan ayat ini? Allah tuh paham banget dan kita ini nggak ngerti apa-apa. Makanya jangan sok tahu, jangan ngatur Allah, jangan dikte Allah. Allah nyuruh kita doa, bukan mendikte Allah. Allah nyuruh kita minta, bukan ngatur Allah. Gitu. Nah, ketika hari-hari ini semua dikerjakan di rumah, work from home, study from home, apa aja from home, itu artinya kan waktu kita begitu banyak Allah kasih. Kalau waktu udah begitu banyak buat kita beraktivitas di rumah, kemudian apa alasan atau excuse kita untuk tidak memperbanyak doa kepada Allah? Gitu. Di saat semuanya from home. Ini momentum untuk kita lebih banyak meminta dan berdoa kepada Allah. Allah tutup semua pintu pekerjaan, pintu sekolah, pintu kampus, pintu dokter, dan sebagainya, supaya kita mengetuk pintu Allah yang selalu terbuka untuk doa-doa kita. Demikian yang bisa disampaikan teman-teman untuk kajian kita hari ini, yaitu mari kita manfaatkan situasi ini di mana kita banyak memiliki waktu berada di rumah untuk kita gunakan sebanyak-banyaknya berdoa kepada Allah. Karena tidak ada satu doa yang tidak diijabah oleh Allah. Semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Azza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan jika ada teman-teman kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah berikan taufik kepada mereka agar mereka mampu bersabar dan ridho terhadap ketentuan Allah ini. Dan semoga Allah angkat kembali penyakitnya dan disehatkan lagi, sehingga ketika mereka sehat dan bergelimang pahala. Amin ya rabbal alamin.
Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.